Dimanapun kalian berada, kalian hari ini pastikan dengan antusias, dengan semangat untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Karena itu, Karotua tetap mengingatkan sebelum kalian mengikuti ibadah, kalian pastikan kalian sudah mandi, sudah rapi, sudah keren, karena kalian sedang mau menghadap Tuhan. Dan yang kedua adalah sebelum ibadah dimulai, kalian boleh memberikan persembahan melalui aplikasi Oppo dan juga Dana. Dan percayalah, setiap persembahan yang kalian berikan, Tuhan pasti memberkati. Dan sore hari ini siapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Rasakan lawatannya, baik melalui pujian penyembahan, baik melalui firman. Tuhan Yesus memberkati. Halo Next Gen, apa kabarnya semuanya? Pastinya tetap dahsyat, luar biasa, dan yo happy Sunday buat kalian dimanapun berada. Biarlah sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan pada hari ini, hari Minggu, hari yang penuh sukacita buat kalian. Oke, jadi hari ini kita akan memulai ibadah. Yuk, saya undang kita semua untuk bersatu dalam doa. Sebelumnya kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Biarlah kita ibadah kali ini fokus tertuju pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin menyembah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Bela setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang tahu setiap hati kami, Engkau yang tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu, kami akan menyembah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita undang. Aku undang kita untuk pujian bersama. Yeay. Boleh yang di rumah, boleh dimanapun kalian berada, kita bertepuk tangan bersama. Sama-sama kita katakan,
kasih Tuhan buat segala berkat-Mu Tuhan. Kami rindukan setiap jamahan-Mu Tuhan. Kami rasakan Kau hadir di tengah kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan.
Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Allah yang hidup Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Segala pujian sembah kami Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah setiap jawaban hidup kami dapat hanya di dalam nama-Mu Yesus. Kau satu-satunya jawaban hidup kami Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami duduk diam Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau bentuk setiap hati kami Bapa. Biar menjadi tanah yang subur Tuhan. Biar setiap apa yang ditabur kami tuai dengan baik Tuhan. Kami percaya janji setiap-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau memateraikan setiap kami Tuhan. Engkau mendeklarasikan janji-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Walaupun kami beban berat Tuhan, pada saat ini kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau yang tahu setiap kerinduan kami. Engkau yang tahu setiap beban hidup kami Tuhan. Saat ini kami memuji nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini. Haleluya Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
sebelum kita akan sharing firman kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, bersyukur Tuhan setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan Tuhan, setiap korban syukur yang telah kami berikan Tuhan. Biarlah apapun yang tadi kami berikan semuanya untuk hanya kepada nama Tuhan, dan biarlah kami bisa memberikan dengan yang terbaik ya Tuhan. Ya Tuhan, jika kita kami ingin melakukan sharing firman Tuhan, sertai kami, siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti setiap firman yang hamba sampaikan Tuhan. Kaki aku juga Tuhan yang menyampaikan firman, biarlah dapat memberkati setiap anak-anak SGN yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, teman-teman semua, hari ini aku diberi tema mengasihi diri, atau mungkin kita bisa bilangnya self care atau self love, apalah itu. Tapi ya intinya kita hari bakal belajar mengasihi diri. Kenapa sih mengasihi diri itu dibilang penting gak ya? Atau bisa dibilang udah gue ngikutin aja lah apapun itu, yang penting gue care dalam diri gue sendiri. Tapi ternyata di firman Tuhan pun ada gitu tentang mengasihi diri, dan kenapa hal ini penting menurut kita semua ya, karena secara tidak langsung firman pun memberikan hal ini, dan bagaimana Tuhan pun ingin kita juga ingin mengasihi diri kita sendiri. Dan sebelum kita melangkah jauh, mungkin apa sih Kak bentuk mengasihi diri itu, dan sebenarnya mengasihi diri itu apa sih gitu ya. Mengasihi diri itu bisa dibilang kita bentuk sebagai adalah bentuk penerimaan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Bagaimana kalian mencintai diri kalian apa adanya, serta memperhatikan segalanya yang menurut kebutuhan kalian. Jadi ya itulah teman-teman, apa yang itu namanya mengasihi diri, yaitu adalah penghargaan, suatu apresiasi buat diri kita, dan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan sebegitu tulusnya, seperti apa juga yang Tuhan telah berikan kepada hidup kita. Nah, dan hari ini kita akan belajar bagaimana sih mengasihi diri itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu seperti apa sih mengasihi diri yang benar, kayak aplikasi seperti apa, dan apa saja batasan-batasan kita dalam kita mengasihi diri kita sendiri. Oke, so kita akan masuk kenapa sih mengasihi diri apa yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Oke, kita bisa buka di ayat ya, di Markus 12 ayat yang ke-31. Oke, teman-teman bisa buka. Aku akan bacakan ya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau kita tahu, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, teman-teman. Dan yang kedua, dan ini pun tidak kalah penting teman-teman, bagaimana adalah kita harus mengasihi diri kita sendiri. Seperti apa? Seperti kita mengasihi sama kita. Dan bagaimana kalau kita dengar di sini adalah tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau berarti ini merupakan suatu hukum yang penting, atau mungkin bahasa santainya ini suatu perintah yang mungkin suatu keharusan yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi di sini aku membukakan bahwa mengasihi diri itu teman-teman ternyata tuh beda dengan egoisme. Teman-teman tahu egois kan? Egois itu ya pokoknya ya aku beres, aku bisa lakukan salah satu, yang penting aku tuh udah bener, yang lain itu nantilah. Yang penting akunya dulu deh. Fokusnya cuma ke aku. Itu egois. Dan di sini aku bilang egois itu berbeda dengan mengasihi diri teman-teman. Tanpa kita mengasihi diri, kita nggak dapat mengasihi orang lain. Dan begitu pun mengasihi Tuhan. Sekali lagi katakan, tanpa kita mengasihi diri, kita tidak dapat mengasihi sesama kita, apalagi kita mengasihi Tuhan. Dan hanya orang-orang yang memiliki self love itu yang bisa mengasihi dirinya sendiri, teman-teman. Kita sering dengar tentang kisah-kisah orang yang dikasih bantuan. Mungkin ada kisah yang mungkin pengendara ojol kehilangan motornya. Oh, rame-rame orang bikin donasi. Ayo kita kumpulin dana buat bantu dia. Ada seorang yang mungkin sempat kemarin tuh ada orang yang dibully kan teman-teman ya, sampai dia lagi jualan dibully sama orang, dan rame-rame orang, ayo kita bantu dia biar bisa hidup dengan enak gitu. Dan kita banyak mendengar tentang cerita tentang bagaimana kita harus mengasihi sama kita. Tapi banyak juga orang yang lupa bagaimana ia harus mengasihi dirinya sendiri, teman-teman. Mereka lebih buruk mengasihi orang lain, padahal sebenarnya begitu pentingnya kita mengasihi diri kita sendiri, teman-teman. Jadi itu yang aku bilang, bagaimana self ini berbeda dengan egoisme, teman-teman.
Dan bagaimana ya teman-teman harus bisa membedakannya, jangan sampai kita terjebak dalam egoisme itu teman-teman. Jadi kita hanya memikirkan diri sendiri, atau kita malah terlalu memikirkan orang lain tanpa kita memikirkan diri sendiri. Dan bagaimana ya, aku harap kedua hal ini harus seimbang. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi sesama, ketika kita mengasihi diri kita sendiri, semuanya itu harus balance teman-teman ya. Memang Kak, yang terutama kan mengasihi Tuhan, ya benar teman-teman. Tapi ya aku bilang tadi, semuanya harus balance gitu teman-teman ya. Lalu kita juga boleh buka di Efesus 5 ayat 29, teman-teman boleh siapin ayatnya. Aku akan bacakan nih buat kalian ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat teman-teman. Di sini dibilang ya, nggak ada orang yang pernah membenci tubuhnya sendiri teman-teman. Tapi dia apa? Mengasuh dan merawatinya. Dan di sini dianalogikan seperti Kristus terhadap jemaatnya teman-teman. Dan hal ini yang mungkin masih banyak orang yang jarang melakukannya teman-teman. Kenapa? Banyak orang yang merasa dia rendah diri teman-teman. Rendah diri dan dia cenderung mempertahankan hubungannya yang tidak sehat teman-teman. Misalnya kita menganggap wajar jika kita diperlakukan kasar. Biarinlah gue dibully, biarinlah gue diperlakukan kasar, gue diejek sama teman gue. Lu mah hitam, lu badannya pendek, lu gak tinggi, lu gak gantengan gue. Dan kita merasa itu hal yang wajar karena kita berpikir ya udah, emang diri gue begitu, emang diri gue layak untuk diperkatakan seperti itu. Padahal ini teman-teman, ini salah besar teman-teman ya. Bagaimana diri kita berharga di mata Tuhan. Sekali lagi diri kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita sering bilang, Kak, kok badan gue begini Kak? Badan gue gak bagus, penampilan gue jelek, gue gak punya talenta yang baik seperti orang-orang yang punya. Dia punya talenta banyak, bisa main musik, bisa apa, dan banyak banget talentnya Kak. Dan gue cuma ya ampun Kak, gue coba main gitar cuma tahu kunci dasar doang, CG, paling main keyboard juga aduh masih jelek banget gitu, gak tahu tempo. Dan gue merasa iri Kak. Dan ini teman-teman yang membuat kita terhambat. Karena apa teman? Kita hanya fokus terhadap kelemahan kita tanpa kita sadar Tuhan kasih setiap talenta dalam kehidupan kita masing-masing teman-teman. Dan jadi bagaimana teman-teman hari ini kita belajar untuk kita nggak fokus sama kelemahan kita. Kalau kita terus fokus sama kelemahan kita, aku yakin teman-teman kita nggak pernah lagi untuk mengasihi diri kita sendiri. Tapi kita bisa fokus terhadap karunia yang Tuhan berikan, setiap talenta kecil yang Tuhan berikan. Kerjakanlah itu, lakukan itu dengan maksimal teman-teman. Mungkin contoh Kak, aku cuma bisa jago gambar-gambar kecil Kak. Gambar-gambarnya, paling aku suka gambar-gambar anime, gambar-gambar komik, atau gambar-gambar lainnya. Gunakan itu hal-hal untuk hal-hal yang mungkin bisa membantu kita untuk menggambar hal-hal yang lebih bagus lagi teman-teman. Mungkin dari hal menggambar kita bisa berlatih, dan kita bisa bikin poster. Akhirnya poster itu bisa kita tempel di kelas atau di sekolah, dan itu bisa jadi suatu hal baik bagi teman-teman kita. Dan orang pun bisa menilai, oh Sira bisa ya ternyata gambar poster yang bagus dengan slogan yang baik teman-teman, tanpa kita berpikir harus memulai sesuatu dari yang hal gede dulu biar orang tuh bisa lihat. Tapi kita mulai hal-hal yang kecil, dan percaya teman-teman, dari hal yang kecil pun kita bisa, aku yakin hal-hal besar pun kita dapat menjangkaunya teman-teman. Dan bagaimana aku mendorong kalian untuk hidup bersyukur teman-teman terhadap apapun kondisi kita sekarang teman-teman. Mungkin tubuh kita nggak sebagus orang lain, mungkin banyak teman kondisi-kondisi pribadi kita, apapun yang kita punya teman-teman, tetap kasihlah dirimu teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena Tuhan telah mengasihi kamu terlebih dahulu. Jadi nggak ada alasan lagi buat kamu benci terhadap diri kamu. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan sendiri yang menentukan bagaimana wujud paras kamu, bagaimana nanti kamu ke depannya, bagaimana apapun yang kamu punya, setiap hal kecil, hal detail yang teman-teman punya, Tuhan sudah mempersiapkan buat kalian ya. Jadi yuk hidup bersyukur selalu teman-teman ya. Oke, jadi kita bakal belajar apa sih Kak, hal-hal sederhana lah mungkin, contohnya bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Oke, mungkin yang pertama apa teman-teman? Tidur cukup teman-teman. Mungkin banyak yang bilang, aduh apalagi di masa pandemi sekarang Kak, sekolah aku nggak tahu gitu loh. Apalagi mungkin teman-teman yang kelas 9 SMP atau teman-teman yang kelas 12 SMA udah libur kan ya, udah fokusnya mungkin cari perguruan tinggi atau cari SMA yang akan tuju lagi, dan nggak ada keterikatan dengan sekolah. Jadi udah terserah aku dong mau tidur jam berapa, yang penting ya
aku bisa menikmati gitu, mau tidur jam berapa. Tapi teman-teman di sini aku menyarankan dengan di kondisi seperti ini teman-teman, dengan banyaknya ya aku bilang bisa ada ancaman dari penyakit yang mungkin lagi bahaya saat ini, virus COVID-19 teman-teman. Bagaimana kita pun juga harus mempertahankan imun kita teman-teman. Ada yang bilang jaga iman, tapi nggak cukup jaga iman, tapi jaga imun teman-teman. Dan bagaimana hal ini aku ingin sharingkan kalian bahwa ternyata tidur cukup itu penting loh teman-teman. Dan teman-teman, aku juga nggak ngomong tidur cukup, tapi tidur cukup di waktu yang pas teman-teman. Mungkin kak, ya udah gue bisa tidur cukup, tapi gue tidurnya mulainya startnya jam 3 malam. Bah, sama aja dong bergadang dong gitu. Tapi ya mungkin aku pernah belajar kenapa sih sebenarnya kita nggak boleh bergadang teman-teman. Ada yang bilang kayak ada hormon-hormon yang mungkin dihadirkan pada malam hari yang nggak mungkin bisa dihasilkan pada siang, pada pagi hari atau pada jam-jam itu, dan itu mungkin mempengaruhi terhadap imunitas diri kita. Dan bagaimana teman-teman, aku ingin menyarankan kalian untuk supaya bisa tidur cukup dan tidur yang tepat di waktu yang tepat teman-teman. Mungkin di sini aku bisa sharing kalian di ayat ada di Markus 14 ayat yang 41b. Tidurlah sekarang dan istirahatlah cukuplah. Dan bagi teman-teman penting sekali kita untuk menjaga stamina diri kita agar kita mempunyai kondisi yang selalu fit teman-teman. Apalagi mungkin yang keseharian kita di rumah terus, kita nggak pernah banyak aktivitas teman-teman. Janganlah buat diri kita semakin menyiksa dengan kita jarang untuk istirahat dalam keseharian kita teman-teman. Lalu yang kedua, kita bisa konsumsi makanan minuman yang sehat. Teman-teman, bagaimana makanan minuman yang sehat ini berpengaruh pasti terhadap pertumbuhan diri kita. Dan bagaimana teman-teman, kalau teman-teman tahu mungkin mereka yang punya kebiasaan minuman keras, apalagi yang jahat, mengkonsumsi obat-obatan terlarang teman-teman, yakin dan percaya teman-teman, mereka itu tidak mengasihi diri dia sendiri teman-teman. Kenapa teman-teman? Kalau kita buka mungkin ada firman yang mengatakan segala sesuatu halal bagiku tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tapi aku tidak membiarkan diriku teman-teman. Dan bagaimana teman-teman pentingnya kita untuk menjaga asupan makanan kita teman-teman di tengah seperti ini teman-teman. Mungkin ada yang bilang, kak gua COVID ini kak badan gua makin lebar nih kak. Tapi dia bilang enggak kak, COVID gua pas selama COVID itu badan gua malah makin kurus kak gitu. Karena teman-teman kita udah nggak hidup seperti kita biasa lagi waktu kita sekolah, waktu kita ada kegiatannya lain-lain teman-teman. Dan ini bakal mempengaruhi pasti dari pola makan kita. Dan teman-teman, aku harap supaya kalian bisa tetap punya pola makan yang baik. Makan jangan terlambat, makan yang sehat-sehat teman-teman. Banyak yang udah, kalau sekarang udah jajan aja lah, gitu enak, banyak sekarang jajanan di luar gitu-gitu teman-teman. Ya nggak salah jajan teman-teman, kita pun bantu mereka yang jualan, tapi bagaimana teman-teman ingat bahwa tubuh kita pun mesti digiratkan dengan asupan dan makanan yang baik teman-teman bagi hidup kita. Jadi ya teman-teman, kalau tiduran cukup dan sekarang kita harus bisa untuk mengkonsumsi makanan minuman yang sehat tentunya teman-teman. Lalu yang ketiga Pak, meluangkan waktu untuk kebutuhan batiniah. Secara jasmani teman-teman mungkin kita juga harus mencukupi teman-teman. Mungkin lagi ngetren sekarangnya sepedaan nih gara-gara COVID teman-teman ya. Sekarang aku lihat kalau gue pun jalan ke Depok, aku lihat banyak banget orang-orang kerja pakai sepeda gitu. Dan mungkin banyak yang bilang ya ini untuk menjaga lah gitu dari kerumunan massa. Mungkin kalau kita dibandingkan naik transportasi umum kan ramai gitu, mungkin naik sepeda ataupun banyak juga sekarang ya banyak lah sekarang komunitas yang sepeda malam-malam gitu teman-teman. Dan begitu ini baik teman-teman untuk menjaga tubuh kita bisa berolahraga teman-teman, menjaga kondisi jasmani kita. Tapi teman-teman, di lain kondisi jasmani yang perlu kita perhatikan saat ini teman-teman, kita juga perlu teman-teman untuk menjaga kondisi rohani kita teman-teman. Yang tadi aku bilang, kita nggak cuma jaga iman doang, kita jaga imun teman-teman. Ini harus balance teman-teman. Bagaimana teman-teman kita harus menjaga kepercayaan kita teman-teman. Dan kita mungkin waktu yang saat ini teman-teman, aku yakin teman-teman pasti punya waktu luang yang banyak teman-teman. So gunakanlah itu untuk bagaimana kita bisa mulai komitmen untuk baca Alkitab. Kita bisa untuk kalau kita bangun pagi hari, kita mulai dengan saat teduh. Kita awali hari kita untuk Tuhan. Bagaimana yang sering aku ajarkan dulu, bagaimana kita untuk menyisihkan waktu buat Tuhan, bukan menyisakan waktu buat Tuhan. Yang pernah aku jelasin dulu adalah ketika kita mungkin bawa makanan teman-teman, bawa makanan dan kita pengen kasih ke orang itu, kasih ke teman kita. Enakan mana? Kalau makanannya
kita sisain dulu, apa kita makan dulu baru kita sisain? Pasti enakan kita makanannya kita sisain dulu, baru kita makan bagian kita makan yang kita sisain kita kasih ke mereka. Begitu juga teman-teman, ketika kita menyisihkan waktu buat Tuhan, teman-teman kita ambil dulu waktu kita buat bersatu dulu, kita pagi-pagi kita morning pray, kita berdoa, mungkin kita bisa baca renungan, banyak teman-teman fasilitas renungan yang mungkin dari buku-buku renungan, dari website yang telah menyediakan renungan. Ya, gunakanlah teman-teman media-media yang ada untuk bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi teman-teman. Dan juga kita bisa ada program doa teman-teman, kita bisa mendoakan buat diri kita sendiri, buat mendoain buat orang tua kita atau saudara-saudara kita. Dan penting juga bagaimana kita bisa peduli dengan bangsa kita dengan kita berdoa buat bangsa kita untuk yang sekarang sedang menghadapi dengan pandemi ini. Kita bisa belajar teman-teman untuk mendoakan segala yang mungkin bisa kita doakan teman-teman. Dan mungkin di sini aku ambil dari kitab Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Teman-teman, jadi yang aku bilang tadi, perlunya kita meluangkan waktu untuk kebutuhan batinnya. Lalu yang buat teman-teman, bagaimana kita perlu membangun hubungan positif dengan kita mengikuti kegiatan yang memperkaya kualitas diri kita teman-teman. Ketika teman-teman NextGen bersyukur kita punya komsel teman-teman ya, jadi teman-teman bisa bertumbuh bersama di komsel tersebut teman-teman dengan PKS, dengan teman-teman yang ada. Dan bagaimana teman-teman, mungkin aku mendorong teman-teman untuk kita lebih giat lagi untuk pilih komunitas yang benar-benar membuat dirimu bisa berkembang teman-teman. Kalau memang teman-teman kalian, pergaulan kalian itu membuat kalian itu ngerasa itu nggak jadi berkat buat kalian, ya aku bisa bilang mending kalian tinggalkan itu teman-teman. Kalian berkorban sementara untuk kenikmatannya, bagiku sementara aja daripada kita diperusak, kita dipengaruhi hal-hal yang buruk teman-teman. Dan ayo aku dorong buat kalian untuk kalian bisa bangun hubungan yang positif itu dengan cari komunitas yang baik, komunitas yang membantu kalian untuk mengupdate diri kalian, maupun secara skill kalian ataupun secara perohanian kalian dengan tadi di komsel ataupun kalau di SMA mungkin ada rock trees kalau nggak salah ya aku dengar ya. Dan yuk ayolah ikut itu teman-teman ya. Lalu teman-teman, di sini aku juga mau bukakan teman-teman bahwa mengasihi diri itu nggak boleh berlebihan teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena ya kalau kita memiliki self love yang berlebihan, dampak pertama teman-teman kita adalah egois dan tak pernah puas teman-teman. Kita buka ayatnya di Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal teman-teman. Teman-teman, mengasihi diri yang berlebihan akan membuat kita egois teman-teman. Kita tidak peduli akan orang lain. Semuanya hanya tentang aku dan aku. Dan kita tidak punya waktu untuk diri sendiri saat kita tantang untuk mengasihi Tuhan teman-teman. Dan bagaimana aku ajak kalian sekarang untuk ketika kita mengasihi diri, kita pun nggak boleh over teman-teman. Kita harus juga memperhatikan sama kita. Karena tadi aku bilang kalau kita over dalam kita hal mengasihi diri, kita menjadi egois dan kita tidak pernah puas teman-teman. Ketika kita melihat, di Snapgram dia TikToknya keren banget, jogetnya aduhai gitu loh ya, filter Instagramnya bagus, dan gue TikTok gue jelek nih, filter IG gue nggak bagus nih, gue mesti lebih keren deh pokoknya daripada dia. Dan kita merasa nggak puas teman-teman. Kita pengen ya apa yang menurut kita baik kita kejar terus teman-teman, dan fokus hanya ke diri kita teman-teman. Kita punya mindset ya, yang penting diri gue terlihat keren di mata teman-teman gue, yang penting diri gue terlihat baik. Tanpa kita mementingkan ya bahwa kita pun nggak pernah memperhatikan ya orang lain juga teman-teman. Jadi kita hanya fokus dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua teman-teman, kita diperbudak oleh penampilan kita teman-teman. Di Roma 13 ayat 14 aku bisa bacakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkaplah senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Teman-teman, gak ada yang salah dengan tampilan kita yang bagus teman-teman, yang keren. Coba teman-teman bisa merenungkan, apakah kita lebih peduli pandangan orang terhadap penampilan kita daripada pandangan Tuhan terhadap diri kita? Kalau jawaban iya teman-teman, berarti mengasihi diri kita yang kita tahu itu masih keliru teman-teman. Dan bahkan kita cenderung menjadi narsistik teman-teman, dan kita lupa prioritas yang lebih penting daripada penampilan kita, yaitu adalah Tuhan teman-teman. Jadi aku harap teman-teman kita nggak diperbudak oleh namanya penampilan, tetapi kita bisa
balance teman-teman, kita nggak fokus dalam penampilan kita, tapi kita bisa fokus bangun hubungan, bangun relation yang baik dengan Tuhan teman-teman. Lalu teman-teman, aku akhiri teman-teman sharing kali ini teman-teman dengan kita baca 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu teman-teman. Mari kita teman-teman kita melakukan self care atau self love ini atau mengasihi diri ini teman-teman dalam batas yang wajar dan yang terpenting apa teman sesuai dengan firman Tuhan teman-teman. Sekian itu dari sharing firmanku, mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas sharing firman yang telah kami dengarkan Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan tentang mengasihi diri kami ya Tuhan. Bagaimana Tuhan, sebagaimana yang kita tulis Tuhan, kami begitu pentingnya kami mengasihi diri kami Tuhan seperti kami mengasihi sama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melakukan diri kami Tuhan berharga Tuhan di mata-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami bisa memperhatikan diri kami lebih lagi Tuhan, supaya ke depannya Tuhan kami bisa hidup lebih penuh lagi untuk bersyukur Tuhan. Kami bisa melakukan self love ini dengan sesuai dengan apa yang firman katakan Tuhan. Dengan kami bisa mencari tidur yang cukup Tuhan, dengan kami bisa mengkonsumsi makanan yang baik ya Tuhan, dengan kami bisa melakukan aktivitas yang membangun diri kami, dan juga kami bisa komunitas yang baik ya Tuhan. Tuhan jauhkan kami Tuhan dari mengasihi diri yang over Tuhan. Kami hanya egois Tuhan, kami hanya fokus dalam diri kami sendiri, tapi kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, kami dapat menghargai diri kami dan kami dapat bersyukur selalu Tuhan atas apapun yang kami punya. Terima kasih Tuhan, biarlah di tengah-tengah masa seperti ini Tuhan, pandemi seperti ini Tuhan, aku percaya Tuhan kita pun dapat mengasihi diri kita lebih lagi ya Tuhan. Teman-teman, aku juga berdoa buat teman-teman yang mungkin teman-teman sekarang yang sedang dalam tahap mencari perguruan tinggi untuk kalian jenjang kuliah teman-teman. Mungkin teman-teman juga yang SMP mencari tempat SMA untuk sekolah selanjutnya teman-teman. Aku berdoa biarlah Tuhan melatih kalian sehingga kalian mendapatkan tempat belajar yang terbaik teman di kampus manapun, di SMA manapun teman-teman, dan bagaimana teman-teman bisa semakin lagi bersyukur setiap apapun hasilnya nanti teman-teman terima. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan, di tengah pandemi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar Tuhan daripada pandemi ini, daripada virus ini Tuhan. Kami yakin Tuhan kami punya sudut pandang yang lain Tuhan mengenai pandemi ini Tuhan, dan bila kami bisa memandang hal baik di tengah mungkin ada gejala buruk ya Tuhan, kami percaya Tuhan rancangan-Mu indah dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam bangsa ini, dan bagaimana kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bila Kau terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau yang sudah menolong, menyertai, memberkati setiap anak-anak remajamu yang mengikuti ibadah online pada saat hari ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya setiap ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini diberkati oleh Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, karena mereka adalah anak-anak yang Kau kasihi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kesehatan anak remaja, berkati usaha pekerjaan orang tua mereka, berkati juga studi dan masa depan mereka Bapa. Bahkan jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Setiap firman yang sudah mereka Tuhan terima pada saat hari ini, biarlah mereka bawa itu di dalam kehidupan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Bapa Surgawi, sumber segala kehidupan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kekuatan, persekutuan, hikmat, serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya mulai pada saat hari ini sampai Ia datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.